Dahulu kala, di puncak dunia yang luas, terdapat sebuah tempat yang sangat aneh, ibarat ubun-ubun kepala tanpa sehelai rambut pun. Itulah Jazirah Arab, sebuah semenanjung yang botak tandus. Tak ada pohon, tak ada rumput, bahkan binatang kecil pun enggan tinggal di sana, karena tak ada tempat untuk bersembunyi, apalagi untuk hidup. Konon katanya, angin yang berhembus di sana begitu liar dan tak bertuan. Di siang hari, batu-batu kecil menyala bagai bara, membakar siapa saja yang berani mendekat. Tapi saat malam tiba, angin gurun berlari tanpa hambatan, menusuk tubuh dengan dingin yang menggigilkan tulang. Tanpa air, tanpa naungan, tempat ini menjadi kuburan bagi siapapun yang mencoba tinggal. Mati karena kehausan, terbakar panas, atau membeku kedinginan. Namun, meski ubun-ubun bumi itu gundul, di sekelilingnya tumbuh rambut pepohonan. Di luar lembah-lembah kering itu, hidup berbagai kerajaan besar dan makmur. Di timur, berdirilah Babilonia, Asyur, dan Persia. Di utara, bangsa Het, Tadmur, dan Romawi menyusun kejayaan mereka. Di barat, Mesir, Libo, dan Kartago bersinar dengan peradaban yang megah. Tapi, seperti istana pasir yang dibangun di tepi ombak, kerajaan-kerajaan itu datang dan pergi, berganti seperti bayangan senja. Sementara itu, gurun tandus di tengah-tengah mereka tetap sunyi, tetap sama, seolah menanti sesuatu. Tidak ada yang menyangka bahwa di tempat yang tak dipandang mata ini, Sang Penguasa segala kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memilihnya sebagai panggung untuk kisah besar manusia. Dan lihatlah, dari arah utara, perlahan muncul 2 ekor onta yang berjalan berdampingan. Di atas punggung mereka, duduk seorang lelaki tangguh, seorang perempuan yang lembut hatinya, dan bayi mungil yang masih menyusu. Mereka bukan pengelana biasa. Lelaki itu adalah Ibrahim, Abul Anbiya, ayah dari para nabi. Dengan langkah perlahan tapi pasti, mereka sedang menapaki gurun bisu yang kelak akan bersuara lantang kepada dunia. Di atas punggung unta salah satunya, duduklah seorang perempuan mulia bernama Hajar yang berasal dari negeri Mesir. Dahulu, ia hanyalah seorang pelayan, namun atas izin sang pemilik segala takdir, ia kini menjadi istri kedua Ibrahim. Di pelukannya, terbaring seorang bayi mungil yang masih merah. Bayi itu bernama Ismail, buah hati yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun oleh Ibrahim yang telah rentah. Sebenarnya, hati Ibrahim telah lama merindukan seorang anak dari istrinya yang pertama, Sarah. Namun takdir belum memberi izin. Hingga pada suatu hari, Sarah dengan hati tulus mempersilahkan suaminya untuk menikahi Hajar, agar Ibrahim dapat merasakan kebahagiaan menjadi ayah. Dan sungguh, saat Ismail lahir, kebahagiaan mekar seperti bunga di hati Ibrahim, terlalu terang hingga tampak jelas di wajahnya. Namun, sinar itu menimbulkan bayangan. Api cemburu menyala di hati Sarah, membakar hatinya dengan rasa yang sulit ia bendung. Maka, dengan segala kebijaksanaannya, Ibrahim mengambil keputusan berat. Ia membawa Hajar dan bayi kecil mereka jauh dari tanah Palestina, menembus padang pasir yang sepi, menuju tempat yang tak ada manusia, tak ada peradaban, hanya langit, pasir, dan takdir. Di sanalah, di sebuah lembah kering yang belum bernama, Ibrahim berhenti. Ia menurunkan Hajar dan Ismail, memberi mereka sedikit perbekalan, lalu berbalik. Tanpa kata, tanpa pelukan perpisahan, ia melangkah kembali ke utara, meninggalkan 2 jiwa yang sangat ia cintai. Namun Hajar, perempuan yang tabah, tak tinggal diam. Dengan langkah cepat dan dada yang bergetar, ia menyusul suaminya
dan bertanya dengan suara lirih namun mantap, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim pun menunduk dan menjawab pelan, "Ya, benar." Dan Hajar, dengan keimanan yang kuat seperti batu karang di tengah badai, mengangguk dan berkata, "Jika begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Demikianlah kisah agung itu bermula, bukan dari istana atau medan perang, tetapi dari pengorbanan di tengah sunyi. Siapa sangka, dari tanah kosong yang bahkan tak disebut dalam peta, Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang kisah besar yang kelak akan mengguncang dunia. Sungguh, rahasianya tak terjangkau oleh akal manusia. Mungkin inilah caranya menyempurnakan takdir di antara pasir dan langit, dalam sunyi yang menjadi saksi bisu akan kasih sayang, pengorbanan, dan iman. Maka benarlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke tanah airnya, Palestina. Dengan penuh harap, dia bermunajat kepada Tuhannya, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Maka ketahuilah bahwa kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah karena cemburu Sarah, bukan pula karena sebab-sebab duniawi lainnya. Sesungguhnya itu adalah titah langsung dari Zat yang maha mengetahui segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mata manusia, peristiwa itu tampak menyakitkan dan penuh pengorbanan. Namun, di balik tabir kenyataan yang tampak, tersembunyi rahmat yang dalam dan hikmah yang agung. Sebab, apa yang tampak sebagai perpisahan ternyata adalah awal dari sejarah besar yang ditulis oleh pena langit. Allah Azza wa Jal telah menetapkan bagi Ibrahim dua jalan kenabian yang bercabang dari darah keturunannya. Yang pertama, dari Ismail alaihissalam, putra yang ditinggalkannya di gurun tandus, akan lahir generasi bangsa Arab dari mana kelak akan muncul seorang nabi terakhir, penutup para rasul yang membawa risalah bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, dalam waktu yang tidak lama setelahnya, Allah pun menganugerahkan kepada Ibrahim seorang putra lainnya, Ishak alaihissalam. Dari garis keturunannya akan lahir Nabi Yakub yang dikenal sebagai Israel, dan darinya lahirlah banyak nabi dan rasul untuk Bani Israel. Demikianlah, dua sungai kenabian mengalir dari satu mata air bernama Ibrahim, satu mengalir menuju padang pasir Arab, satu lagi ke negeri-negeri Bani Israel. Dan dari cabang Ismail itulah, kelak akan lahir sang pembawa cahaya yang menyinari seluruh penjuru bumi, bukan hanya bagi satu kaum, tetapi bagi seluruh manusia, pembawa kedamaian, rahmat bagi alam semesta. Maka pertanyaannya pun muncul, di manakah benih agung ini ditanam? Siapa sangka, benih itu justru tumbuh di tengah padang pasir yang tandus dan terik, di tempat yang sunyi, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya, yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga mereka dari lapar dan haus. Maut pun tak akan berani mendekat tanpa izinnya. Sungguh ajaib dan jauh dari jangkauan nalar manusia. Di tengah panasnya mentari gurun yang membakar, langit justru menjelma menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya, Hajar. Lapar tak sanggup menyentuh mereka, haus pun enggan singgah, karena penjaga mereka bukan manusia, melainkan Rabb semesta alam. Di saat Hajar berlari,
bolak-balik antara dua bukit, Safa dan Marwa, sebanyak 7 kali dalam kelelahan dan kepasrahan, air tak kunjung ditemukan. Namun Ismail kecil, yang menangis haus di tanah berbatu, menghentakkan tumit mungilnya ke bumi. Tiba-tiba, bumi pun terbelah, dan dari sela-selanya memancar deras air yang jernih dan tak pernah surut. Inilah air yang kelak dinamai Zamzam, anugerah dari langit untuk bumi yang gersang. Hajar pun segera menyuapi air itu kepada Ismail, melepas dahaganya. Doa yang ia panjatkan sebelumnya dijawab dengan cepat oleh Zat yang Maha Mendengar. Dari tempat yang tak pernah diduga, rahmat Allah memancar dan menyuburkan tanah yang dulu gersang. Tak lama, lembah itu pun mulai menghijau. Di kejauhan, kafilah suku Jurhum tengah mengembara di gurun. Bau air mengarahkan langkah mereka menuju lembah penuh berkah itu. Mereka pun singgah dan bermukim di sekitar Zamzam, menjadikan tempat itu ramai dengan kehidupan. Maka, tinggallah Ismail kecil dan ibunya tak lagi sendiri. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam pun terkabul. Lembah yang dulunya sunyi dan tandus, kini telah menjadi tempat lahirnya peradaban. Sebuah kota perlahan berdiri, namanya Kota Mekah. Setelah kota itu tumbuh, Nabi Ibrahim beberapa kali datang menjenguk keluarganya. Ismail alaihissalam pun tumbuh dewasa dan menikah dengan seorang perempuan dari suku Jurhum. Namun, pernikahan itu tak berlangsung lama. Atas permintaan ayahnya, Nabi Ibrahim, ia pun menceraikan istrinya, demi kebaikan yang lebih besar, yang hanya dapat dimengerti oleh hati yang tunduk pada kehendak ilahi. Suatu ketika, tatkala angin padang pasir berhembus pelan dan matahari menyinari gurun dengan keagungannya, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan untuk mengunjungi keluarga putranya, Ismail alaihissalam. Namun, sang istri dari Ismail kala itu tidak mengetahui bahwa tamu yang datang adalah ayah mertua yang mulia. Dengan penuh kelembutan, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan rumah tangganya. Sang istri menjawab dengan keluhan bahwa hidup mereka selalu diliputi kesusahan, harta mereka amat sedikit, dan ia tak pernah menyebut nikmat dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jauh dari rasa syukur. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim dari sana. Namun sebelum pergi, ia menitipkan sebuah pesan kepada sang istri, agar disampaikan kepada Ismail bahwa hendaknya ia mengganti pintu rumahnya. Tatkala pesan itu sampai kepada Ismail alaihissalam, ia segera memahami maksud ayahandanya. Sebagai seorang nabi dan putra dari nabi, ia tahu betul bahwa ini adalah isyarat yang halus namun jelas. Maka ia pun menceraikan istrinya. Kemudian Ismail alaihissalam menikahi seorang perempuan lain dari kaum Jurhum. Perempuan itu berhati bersih dan penuh keberkahan, dan pernikahan mereka bertahan lama dalam ridho dan karunia ilahi. Beberapa waktu berlalu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali datang menengok keluarga anaknya. Kali ini, beliau kembali bertemu dengan istri Ismail yang baru. Dengan penuh kasih, beliau menanyakan keadaan mereka. Sang istri menjawab dengan penuh syukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan, baik dalam kesenangan maupun kesempitan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengucapkan selamat kepadanya dan menitipkan pesan untuk suaminya agar ia mengukuhkan pintu rumahnya. Dalam dua kunjungan itu, terjadi dua peristiwa besar yang kelak menjadi penanda penting bagi jalan dakwah Islam. Pertama, peristiwa pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam ketika ia masih belia. Kedua, pembangunan Ka'bah oleh dua manusia pilihan Allah. Dua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Ismail alaihissalam dan ibunya di tengah padang tandus bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui batas nalar manusia. Meski kala itu tak ada yang memahami maksudnya, namun perlahan tabir hikmah mulai tersingkap seiring berlalunya masa.
Segala kejadian yang berlangsung seolah-olah saling menyambung satu dengan yang lain, membentuk rantai sejarah yang tak terputus. Manusia sering menyangka bahwa merekalah yang membentuk sejarah, padahal semua telah tertulis dalam rencana Allah yang Maha Bijaksana. Kisah kurban bermula dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam saat ia melihat dirinya menyembelih anak kesayangannya, Ismail. Padahal, Ismail adalah satu-satunya putra yang ia miliki saat itu. Namun, karena beliau adalah nabi, bukan insan biasa, beliau mengetahui bahwa mimpi itu adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, mimpi para nabi adalah kebenaran, seperti halnya mimpi terdahulu saat beliau diperintah meninggalkan anak dan istrinya di padang gersang. Tradisi kurban telah diwariskan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika dua putranya, Qabil dan Habil, diperintahkan mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban Habil diterima, sementara Qabil ditolak. Pada masa itu, manusia masih sedikit jumlahnya. Maka, Allah mewajibkan pernikahan antar saudara yang bukan kembar. Setiap kelahiran adalah kembar laki-laki dan perempuan. Dengan hikmah ilahi, hal ini ditetapkan agar peradaban manusia dapat berkembang. Namun, Qabil menginginkan saudara perempuan Habil sebagai istri, padahal ia tidak diperuntukkan baginya. Maka, timbullah perselisihan. Untuk mengakhirinya, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua putranya mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu siapa yang lebih diterima. Keduanya pun bersiap. Qabil yang bercocok tanam memilih hasil panennya yang buruk. Ia berkata dalam hatinya, "Jika hanya akan dimakan api, buat apa aku persembahkan yang terbaik?" Sedangkan Habil, seorang penggembala, memilih seekor domba terbaik dan sehat miliknya. Ia berkata dalam hatinya, "Bukankah aku sedang memberikan persembahan kepada Tuhan yang Maha Baik? Maka aku pun harus memberikan yang terbaik." Lalu, mereka meletakkan kurban masing-masing di atas gunung. Api dari langit pun turun menyambar kurban Habil, tanda diterima oleh Allah. Kurban Qabil dibiarkan begitu saja. Maka, jadilah Habil pemenangnya. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita sebarkan kebaikan ini agar semakin banyak saudara Muslim di seluruh dunia yang tergerak hatinya untuk lebih mencintai Rasulullah alaihi salam dan lebih taat kepada Rabb kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Rumah Carita, tempat cerita menjadi cahaya.